Baba udah turun tangan ke lapangan nih, menyala. Apa ini yang di Aceh ya teman-teman? Aku kayaknya apa tadi ya lewat di beranda itu, Baba ini lagi di Aceh bikin VT minta pertolongan ke Aisar seperti itu. Apa betul ya teman-teman? Aduh, ini komentarnya mana ini? Kok lama sekali ini? Ini sih bukan cinta ugal-ugalan sampai Baba turun tangan. Baba sudah sampai di Aceh menyala. Oh iya, bener. Ini di Aceh tadi. Gue yakin Verpu bakal ketar-ketir takut tiba-tiba Baba datang bertamu ke rumah Opa Gala. Karena Baba gak banyak basa-basi. Menyala bosku. Ya semoga lah teman-teman, doanya saja yang terbaik ya teman-teman, karena kita tidak bisa memaksakan kehendak yang maha kuasa seperti itu. Saya tahu contoh. Contoh ya. A few moments later. Contoh ya, aku nggak ngerti sebenarnya. Yang Henana terus apa? Kalau sebelum ini yang coret-coret gitu. Saya tahu contoh. Oh, baru ngeh aku. Oh iya, ini kesamaan antara Fuji dan Aisar ketika beliau itu ngomong contohnya itulah yang disamakan oleh netizen teman-teman. Aku baru paham. Oke, oke. Duh, ini komentarnya kok lama sekali ini. Waduh ini. Paketannya habis ini teman-teman kayak. Putih sudah sering mendengar langsung istilah contoh ya, contoh dari pencetus kata contoh ya, contoh. Contoh yang mana? Contoh yang mana ini dulu? Contoh kode terus Jo ngoni 2, insya Allah berjodoh Budi Aisar ya, amin lah. Padahal kan bisa bilang misalkan, tapi ya sudahlah. Ya terus kenapa toh teman-teman? Terus kenapa toh? Kan terserah Puji. Gara-gara kebanyakan toh jadilah tercontoh-contoh ini kita. Aku kok seneng ya, bukannya apa, aku kalau bikin reaction itu selalu baca komentar. Karena di dalam komentar itu kadang kita merasa terhibur seperti itu. Ada apa namanya, komentar-komentar yang bikin kita itu bahagia seperti itu. Walaupun kenyataannya di lapangan tidak sebahagia dalam kenyataan. Halo teman-teman. Jadi hari ini akak nama apa? Mei. Akak Mei? Ya. Akak dari mana? Ampang. Akak dari Malaysia juga? Oh. Wah, orang Malaysia datang juga hari ini menuju ke Indonesia ya? Okey. Kita support lah. Satu rumpun. Satu rumpun. Akak Apa production kau? Kau apa? Akak tinggal dekat sini lah sekarang? Sekarang ni kat sini tapi masih pergi balik lah. Balik. Faham. Okey, lagi ada apa? Apa tak ada. Apa tak ada? Tak ada surprise jumpa kat sini Oh, kan. surprise. Biasanya kan dia sendiri Ilah je dekat sini. Kau mula apa ni? Mulu kilik-kilik. Ada akak kat sini sebenarnya. Kau nak apa-apa boleh je sebenarnya kan. Itu pasal. Nama akak apa? Akak Mei. Terima kasih Akak Mei. Terima kasih juga. No problem. Okey, akak kena tebak malam ni skor Indonesia versus China berapa? 2-1. 2-1. Indonesia 2. Indonesia 2-1 Okay, mesti menang. Nanti kita lihat nanti. Okey. Oh, ini waktu sebelum acara sepak bola teman-teman. Cuma ini beritanya masih baru 4 jam yang lalu. Aisar ketemu orang Malaysia di tetangga kampung teman-teman. Oke, next. Lagi rame nih, Aisar Khalid nendang ke lubang di sini yang aku liatin. Jadi Aisar Khalid tambal melihat dia bisa memasukkan ke lubang itu. Wah, bayangkan. Oh, yang itu loh, kontennya Aisar yang memasukkan bola teman-teman. Udah nonton aku kalau yang ini. Keren Tomnas yang main, yang FBP Aisar Khalid. Aisar mantan pemain bola Malaysia karena cedera jadi gak main lagi bang. Masa toh? Aku kalau Aisar dulunya pemain sepak bola aku belum pernah dengar. Kalau di dalam sepak bola profesional ya, kalau pemain bola ya aku bisa disebut pemain bola, tapi kan
yang dikatakan pemain bola profesional itu ketika kita sudah mencapai liga-liga teratas seperti itu teman-teman. Dia salah satu pemain terbaik Malaysia, cuman karena cedera berhenti. Oh, ternyata Aisar itu pemain sepak bola profesional teman-teman, pemain terbaik Malaysia teman-teman. Iya, netizen ini selalu tahu tuh. Oke lah, next. Bang Aisar kurban sapi di Indonesia. Pasti banyak banget nanti yang mau menghujat atau nyinyir, bilangnya trik marketing doang itu. Itu mah supaya banyak aja yang mau support dia. Ya emang, saya akui ya, emang itu juga sebagian dari trik marketing. Tapi gini guys ya, semuanya itu sangat bermanfaat banget pokoknya buat warga Indonesia. Kenapa? Dia dapat duit nih ya. Nah setelah dapat, dia bagi-bagi lagi tuh ke warga-warga yang kurang mampu ya, ke warga-warga yang membutuhkan. Jadi kita ya harus support juga dong ya. Memang dia cari uang juga di Indonesia kan. Logika aja dong, kalau dia nggak cari uang juga, ya gimana dia mau bantu warga-warga Indonesia kan? Gitu aja sih. Makanya kita tuh harus selalu support. Bahkan saya juga mau kurban ya kalau saya banyak duit. Makanya sekarang saya juga jualan di TikTok ini, jualan baju, jualan apapun itu ya. Makanya kita sama-sama saling support kayak gitu. Saya juga ada kerjaan, tapi ya di TikTok juga sebagai kerjaan juga kan, ya nggak masalah kan. Yang penting bisa menghasilkan uang ya, supaya kita bisa juga membantu yang lebih membutuhkan. Ya mau di apa ya kan. Makanya kita harus saling support Bang Aisar. Jangan malah kita hujat, udah membantu, udah dengan tulus bantunya, malah dihujat. Kamu ini gimana ya? Setuju sekali aku tentang pendapatnya Mas Arjun ini. Karena bagaimanapun banyak orang yang bilang Aisar pansos, Aisar itu cuma cari follower di Indonesia. Kan aku udah bilang sebetulnya kalau pendapatku ini simbiosis mutualisme teman-teman. Jadi masyarakat Indonesia mengikuti Aisar karena memang Aisar bikin konten di Indonesia gini-gini. Pansos lah istilahnya, pansos kan seperti itu. Nah, numpang tenar di Indonesia. Tapi Aisar membantu di Indonesia. Jadi Aisar dapat duit lah dari konten. Nah, kemudian dapat duit membantu lagi masyarakat Indonesia. Seperti itu teman-teman yang dinamakan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan seperti itu. Toh tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal ini. Aisar untung, masyarakat Indonesia juga untung. Meskipun masyarakat Indonesia ini nggak semuanya bisa terbantu, tapi kan setidaknya beliau juga sudah membantu dengan sepenuh hati, keikhlasan, dan juga yang terpenting ini masyarakat Indonesia juga hiburan dari Bang Aisar. Ketemu Aisar itu sudah seneng meskipun nggak dapat sembako, tapi bisa melihat ketampanan Aisar, keceriaan Aisar itu sudah seneng. Ibu-ibu para Indonesia ini, mak-mak Facebook, mak-mak TikTok ini sudah seneng teman-teman seperti itu. Toh nggak ada yang merasa dirugikan. Yang dirugikan netizen itu sebetulnya cari bahan saja teman-teman, karena sudah nggak punya kerjaan beliau itu. Marketing Aisar itu marketing yang menguntungkan semua orang, bukan marketing yang hanya memperkaya sesama influencer, sesama orang kaya. Betul itu, betul. Nah, komen itu yang gini, yang positif seperti ini. Biasa Bang, mereka melihat dari sudut yang benci, walaupun hasil benci rating tetap menyala. Oke, menyala. Selama kita berbuat baik teman-teman, pasti akan kembali baik. Sekalipun itu kembali buruk, itu adalah sebuah ujian. Seperti itu. Nah, oke, next. Ya, Allah kasih. Amin. Mesti Allah kasih. Insyaallah. Amin. Untuk you. Okey. Ini untuk kawan you share, okey? Okey, boleh. Semua kita. Lu kita ada cuti? Tak ada. Ada, kejar. Masya Allah, alhamdulillah. Aku kalau lihat nggak Aisar saja teman-teman, kalau lihat VT teman-teman influencer berbagi itu rasanya di hati itu kayak ya Allah, kapan aku bisa seperti beliau. Ingin rasanya melampaui beliau berbagi. Istilahnya gini, istilahnya aku itu pengen lelah membantu orang seperti itu teman-teman. Biarkan lelahku ini membantu orang seperti itu, bukan lelahku mencari kejelekan orang lain kan, seperti itu teman-teman.
Di Malaysia kenapa selalu terpancar aura bosnya? Iya ya, kalau di Malaysia itu beliau itu kayak sewangar gitu loh teman. Apa istilahnya sewangar tuh? Keren seperti itu teman-teman. Terus aku nggak suka sama orang yang perhitungan. Nggak suka. Total udah berapa banyak kamu keluarin? Jujur. Rasa-rasa. Rasa-rasa. Daripada aku mulai konten berbagi sampai sekarang. Oke, aku nggak tahu, mungkin Niko lebih tahu berapa nih Bu anggarannya. 30 miliar. 30. Oh, ini anggaran 30M ini apa namanya? Mulai awal berbagi teman-teman. Oh iya iya iya. Tapi aku kok nggak Fuji tadi loh. Kita ulang teman-teman. Oke teman-teman. Terus aku nggak suka sama orang yang perhitungan. Nggak suka. Aku nggak suka sama orang yang perhitungan. Kemudian lanjut Viti Aisar. Oh, kita lihat captionnya dulu teman-teman. Gue tahu kok di live lu nyindir lu, tapi gak apa-apa lah terserah mereka mau pelintirin ke siapa. Oh iya iya iya. Iya ya, aku baru paham. Mungkin yang dimaksud dari konten ini adalah ketika Fuji itu nyindir Aisar teman-teman. Karena ada sedikit cuitan kata-kata Aisar itu, ya gimana ya teman-teman aku jelasinnya itu. Istinya itu Aisar itu perhitungan seperti itu teman-teman. Kalau penilaian dari Fuji itu Aisar itu perhitungan teman-teman. Nah seperti itu maksud dari video ini. Nah tapi ya gimana yo, bukannya perhitungan kalau menurutku. Aku nggak membela si Fuji, nggak bela mau Aisar, tapi sebenarnya Aisar itu bukan orang yang tipe-tipe perhitungan terhadap wanita ya teman-teman. Entahlah kok. Si cewek kalau masih sering jalan Mafi, yakin Aisar malas mendekat karena dia tipe cowok tidak mau mengganggu sebuah hubungan meskipun dia bilang single. Kayaknya melenceng ini komentarnya. Aisar meroyal banget dengan orang yang tadi kenal aja muda, apa aja dia memberi. Betul betul. Aisar tuh suka bercanda, jadi dia bilang kalau kado mahal tuh sebenarnya. Oh iya iya, makanya kan aku kayak nggak ngeh. Itu masalah kado ya teman-teman. Kado mahal tuh sebenarnya dia bercanda aja, tapi netizen tuh gimana ya nanggepinnya kayak dia tuh perhitungan. Padahal ya aku lihat selama ini tuh kalau soal memberi orang susah dia tuh nggak pelit. Tapi kalau buat orang udah kaya dia tuh suka bercanda aja nyebutin harga. Ini menurut pandangan aku sih ternyata tentang Aisar. Masalah kado ya. Ya sempat dia bilang kado mahal atau gimana ya itu teman-teman. Bisnis ya bisnis, sekolah yang tinggi agar tahu cara perhitungan dan letak perhitungan hidup. Abang kan tanya, ya dia jawab bukan berarti perhitungan. Kak, mana ada orang perhitungan sampai sedekat 30M. Ya sih, fakta sih. Kalau 30M itu adalah sebuah fakta Aisar berbagi di Indonesia. Ya entahlah teman-teman, antara Fuji dan Aisar itu di belakang layar itu seperti apa kan kita nggak tahu juga. Kalau ibaratkan Fuji nyindir Aisar, entahlah teman-teman. Aku kok nggak mau lagi bahas-bahas yang seperti itu. Kita nikmati saja lah alurnya, nggak usah terlalu ngurusin hidup orang lain. Tah Fuji nyindir Aisar gini lah skip teman-teman. 2 ringgit. 5.000. 4.000 ada ya. Foto 4.000 boleh. Foto 4.000. Oke, thank you. Foto ya. Foto ya.
4.000 foto kita. Udah. Oke. Tadi kamu bagi aku 4.000 kan? Ya. Oke, ini 100.000 nih untuk kamu. Oke, sehat-sehat. 2 ringgit. Alhamdulillah 4.000 balik modal berapa teman-teman? 96.000. Malah dikasih bonus. Ini dia yang ngasih, dia kegirangan. Nah itu teman-teman yang aku irikan ke Aisar itu seperti itu. Dia yang ngasih malah dia yang bahagia. Itulah ya, siapa yang nggak pengen seperti beliau. Asalkan aku nanti punya duit banyak, jangankan aku kaya raya, intinya lebih di keluarga pengen aku buat konten-konten seperti beliau. Ingin nggak konten sih, inginnya berbagi seperti itu teman-teman. Contoh kecil ini biasa tiba-tiba ada yang minta uang ke kita, terus kita dikasih, tiba-tiba juga dibalas secara tunai dan berlipat-lipat lagi. Nah itulah yang dinamakan kebaikan teman-teman. Ketika kita berbuat baik, ketika kita ikhlas, maka kembaliannya yang kita dapat itu akan banyak. Tapi ini bukan soal uang, soal apapun teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian reaction dari kita. Salam kenal buat semuanya yang nonton, yang semuanya, pokoknya fan Fuji, fan Aisar, fan siapa saja yang sudah mampir di channel saya. Semoga saya doakan dilimpahkan segala rezekinya dan semoga diberikan kesehatan selalu teman-teman. Salam kenal dari saya. Intinya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.